Bacaan kedua. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, marilah kita berdoa doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi kita dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon bisa kekal bagi beberapa yang berkorban demonstrasi beberapa hari ini, baik di Jakarta maupun tempat-tempat lain. Semoga Tuhan berkenan mengampuni dosa dan salah mereka dan berikan kepada mereka kepada kekal. Dan kita juga mohonkan kedamaian, ketenangan tanah air kita, dan biarkan pemerintah, aparat keamanan dan semuanya bisa bertindak dengan bijak, sehingga apa yang terjadi bisa teratasi dengan damai.
dan nyaman. Dan juga untuk intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudari umat sekalian, anak terkasih, kita menginjak hari Minggu biasa ke-22. Dan dalam bacaan-bacaan hari Minggu biasa ke-22 kita diajak untuk bersikap rendah hati. Jangan suka menyombongkan diri, karena Tuhan tidak berkenan dengan orang sombong, tapi senang dengan orang rendah hati. Dan mari kita melihat diri kita masing-masing seperti apa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Apakah sikap rendah hati itu tetap kita pupuk, atau justru dalam diri kita ada kesombongan, keangkuhan yang membuat orang lain tidak senang dan tidak suka dengan kita. Mari kita mengakui dosa dan salah kita dan kita mohon ampun. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 177 dan 192. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Bapa, kasihanilah kami, karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Silam. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina-hina Dia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan hidapan orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan.
Hujan yang melimpah Kau siramkan ya Allah, tanah milikmu yang gersang Kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bacaan kedua, pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarkannya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaah anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah,
mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan mendapat kehormatan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore. Selamat sore. Saya beri judul untuk homili ini, kebajikan rendah hati. Saudara-saudara terkasih, orang yang rendah hati itu sangat terkenal di mata Tuhan. Dan dalam satu nomor buku Santa Faustina, hariannya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menyampaikan Tuhan pesan bahwa Allah itu paling tidak suka dengan orang sombong. Mengapa? Tahukah kita, sadar kita bahwa kesombongan itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi pisah, pecah, retak. Kesombongan Adam dan Hawa mau menyerupai Tuhan dengan bersikap tidak taat kepada Tuhan, dan justru sebaliknya ikut bujukan setan. Jadi kesombongan itu meruntuhkan, dan kita lihat hasilnya adalah kita semua mendapat dosa. Dan kalau kita melihat situasi yang sekarang yang terjadi di tanah air kita, ya, sadarlah kita bahwa kerusakan, kehancuran yang sekarang terjadi itu, yang demo di mana-mana itu kan kesombongan. Dan kesombongan itu kan juga terungkap di dalam kata. Bagaimana mereka yang kita pilih dengan seenaknya melakukan kata yang tidak sopan kepada kita, yang kita sebut DPR itu. Lalu kemudian bagaimana orang yang kita pilih dengan seenaknya tanpa pengetahuan kita, misalnya naikkan begitu saja pajak, seperti yang terjadi di Pati. Naikkan pajak sampai berapa? 300% naik. Lalu baru sejarah sekarang rekening-rekening kita itu diblokir, yang selama 3 tahun tidak aktif, 3 bulan tidak aktif. Gila itu. Lalu yang menariknya lagi, banyak PHK di mana-mana, dan banyak orang mengeluh di masyarakat. Tapi bilangnya ekonomi kita naik 5, berapa persen. Laporan BPS. Masuk akal tidak? Nah ini. Jadi
Inilah mentalnya orang sombong. Dan akhirnya apa? Mendapatkan reaksi luas dari masyarakat. Jangan ada menggunakan mumpung aku jadi DPR, mumpung aku jadi bupati, mumpung aku jadi pejabat. Nah, lihat hasil mumpungnya itu. Hanya yang tidak benar kan, masuk lagi roh jahat di situ. Orang yang tidak salah di jalan, mereka punya toko-toko dirampok, dihancurkan. Nah, itu kan tidak benar. Orang-orang yang tidak tahu dengan apa lalu lewat, dipukul mereka punya mobil itu sudah ada unsur lain, karena memang lebih dari satu orang itu pasti sudah ada penyusup. Nah, saudara-saudari, lalu pertanyaan kita untuk kita, salah siapa? Ya. Kita boleh mempersoalkan DPR, itu kan salahmu dong, dan salahku. Betul sama tidak pilih kita. Ya, salahmu dan salahku. Kita kan memilih orang yang memilih seenaknya keluarkan uang kan? Orang-orang yang baik, yang hanya gara-gara tidak beri uang kepada kita tidak mau pilih. Tapi yang menghambur-hamburkan uang. Nah, setelah mereka masuk di dalam, mana pernah kunjung kita? Betul tidak? Ya, orang Katolik kan begitu. Orang-orang Katolik betul. Hanya dengan uang 50.000 atau 100.000, korbankan suara hati nuranimu yang baik hanya karena demi uang itu. Jangan kamu persalahkan DPR sekarang, ayo. Lalu dia mau di situ juga katanya ke DPRD itu. Dan apa? Ya itu siapa yang pilih? Kamu kan pilih. Kita pilih. Karena kita pilih orang yang menghambur-hamburkan uang kan? Orang yang kita tahu baik hati, banyak memperhatikan kita. Selama dia biasa, hanya gara-gara uang tidak ada, lalu kita tidak memilih dia. Itu orang kita, terus Katolik itu modelnya. Demi uang 100.000, 150.000, engkau korbankan Indonesia selama 5 tahun. Waktu itu dia sering kunjung kita, setelah dia naik, mana pernah lihat kita. Betul tidak? Kita itu loh. Saya tidak tahu, jangan-jangan di sini ada muka-muka duit itu. Ya betul, heran saya. Kok bisa gitu loh? Ada orang yang nyata-nyata sudah buat baik kepada kita, bukan gara-gara dia jadi ketua DPR, sejak hidupnya memang begitu. Itu kita tidak pilih, karena waktu mau menjalankan pilihan, dia tidak keluarkan uang banyak untuk mereka. Itu kita. Nah, ini terjadi. Apa hasilnya orang itu? Yang model macam tadi, karena dia sudah hapuskan uang, lalu sekarang dia sombong kan? Dia senang, lalu setelah dia di atas mana ingatkan pajak disuka-sukaan, lalu kemana orang-orang yang biasa karaoke di apa juga di mana itu di restoran sekarang dipajakin, aneh kan? Betul tidak? Nah, itu baik. Jadi kamu lihat masuk itu cerita tadi, itu dampak dari kesombongan itu menghancurkan. Maka Tuhan tidak berkenan dengan orang sombong, karena menghancurkan sesama. Ini sekarang lihat, bisa lihat tadi ada benar tidak apa di video itu ada sejumlah apa ini. Anak itu kan hanya satu, sekarang lebih sudah ditembak, diinjak-injak. Ada lagi di Matraman di Jakarta itu dekat dengan rumah kami itu ada sejumlah anak yang ditembak katanya. Ya, mungkin juga ada pura-pura demo, tetapi karena kecuri orang barang di toko-toko, hancurkan toko-toko. Tapi ya semua dipikir bahwa itu demonstrasi. Kan kasihan kan? Kalau orang demonstrasi yang benar kan ngapain rusakin orang sesama lagi? Yang kau marahkan DPR atau pemerintah. Mengapa marah dengan orang kiri dan kanan itu dan berjalan? Kan kita senasib. Kasihan toko-toko katanya dihancur-hancurkan, dicuri-curi lagi. Oke. Semoga tidak ada anak kita terlibat di dalam apa. Kalau demo ya itu wajarlah kita demo, tapi menghormati sesama kita, jangan menghancurkan kita sesama. Kiri tetangga di kiri dan kanan. Oke, baik. Ini politik sedikit lah ya. Oke. Dari artinya saya menggambarkan bahwa itulah akibat dari kesombongan. Kata-katamu itu
melukai hati banyak orang. Padahal kita itu wakil rakyat. Lalu kita pejabat yang dipilih, itu seenaknya. Maka kita diajak sebagai pengikut Yesus. Pertanyaan kita, memang kita cari apa sih untuk kita, supaya kita jangan sampai pada jatuh pada namanya dosa kesombongan. Kita cari apa sih di dunia ini? Surat Ibrani mengingatkan kita, posisimu itu sudah menjadi pemilik surga. Orang yang percaya kepada Kristus itu dia mempunyai Sion baru. Kita sudah ada di sana. Hanya pada kita masih ada di muka bumi ini. Maka kita diminta selama di muka bumi ini hayati ajaran Yesus. Itu apa yang kau cari lagi? Surga itu sudah menjadi milikmu. Itu kan yang orang kejar. Orang pikir surga itu ada di uang, maka tukang curi-curi. Surga itu ada di harta, maka rampas-rampas orang punya barang. Itu padahal surga itu bukan di situ. Semuanya itu akan berlalu. Tapi surga itu ada di mana Tuhan berada, dan itu yang kekal. Dan kita percaya kepada Yesus, Ibrani mengatakan kita itu sudah menjadi penghuni itu, penduduk Sion baru itu kita. Maka apa yang kita kejar di muka bumi ini? Mengapa kita cari nama? Lalu mengapa lagi kita suka mengobok-obok orang lain, merendahkan orang lain? Tunjukkan sikap rendah hati. Rendah hati itu juga ditunjukkan dalam apa? Sikap melayani dengan sopan, dengan baik. Itu tanda-tandanya orang rendah hati. Lalu juga ditunjukkan melalui tutur yang pantas. Bukan suka menghina-hina orang. Jadi kalau Anda itu suka menghina-hina orang, itu berarti Anda itu belum pada namanya sikap rendah hati. Atau suka merendah-rendahkan orang, itu berarti belum punya namanya kebajikan rendah hati. Mulutmu itu akan kembali kepadamu. Yang Yesus katakan, ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena kita mempunyai hakim yang adil, maka Yesus mengingatkan kita sebagai pengikutnya rendah hati, jangan meninggikan diri. Dan indah sekali Yesus tadi bercerita tentang itu dengan ambil dari contoh praktis. Itu pengalaman duniawi. Ya, ketika orang diundang ke pesta itu, mentang-mentang diundang, dia merasa diri hebat, lalu kemudian ambil tempat yang paling depan. Tapi ternyata kan tuan rumah itu sudah menyiapkan itu yang lain. Lalu akhirnya ketika datang tamu yang satu itu, engkau disuruh minggir atau ke belakang karena itu tempat orang lain. Artinya apa? Tidak usah kita merasa diri kita yang paling nomor satu, paling baik di muka bumi ini. Lalu akhirnya kita harus menunjukkan bahwa kita yang tidak perlu. Yang tahu itu Tuhan. Maka di hadapan sesama dalam hidup ini kita diminta untuk bersikap rendah hati. Rendah hati itu yang membuat hidup itu damai. Maaf ya, saya bukan mau membangga-banggakan pribadi orang ini. Mungkin kamu tidak suka dengan dia, tapi saya suka. Jokowi itu contoh orang rendah hati yang luar biasa. Coba Anda bayangkan di dunia corak-baliknya politik saat ini sudah 10 tahun, 10 bulan terjadi. Dia punya nama terusnya disebut-sebut. Padahal bukan dia presiden sekarang. Kalau engkau presiden baik, tunjukkan perbuatan yang baik. Nah, orang lain yang disebut-sebut, diinjak-injak terus. Ijazahnya dibilang palsu dan segala macamnya. Ngeri sekali. Tapi dia diam saja kan. Selama 10 tahun dia menjabat itu dihina-hina. Pernahkah ada presiden begitu?
Coba yang sekarang atau itu hina-hina. Sehingga sekarang orang hanya angkat-angkat terus kan, ABS kan, karena takut. Jokowi. Tapi kamu lihat dia yang adalah sipil itu justru lebih tegas, luar biasa. Selama 10 tahun kita damai sejahtera. Masyarakat semua merasa nyaman, damai, segalanya bisa berjalan baik. Dalam keadaan krisis seperti COVID sudah kita bisa hidup nyaman dan baik, luar biasa. Ini lihat itu. Dan ketika ini yang ngobrol, lalu yang persalahkan terus yang orang Solo itu. Kan kasihan. Itu kayak benar kalian. Ya kan? Lalu selalu Om Abi tentang Gibran. Kamu tahu tidak Gibran itu sangat luar biasa waktu di Solo. Dan sekarang yang demo itu kan anak mahasiswa. Yang merubah dunia ini anak muda, bukan orang tua. Yang tua itu udah sepuh-sepuh itu. Hanya ingat mau dirinya sendiri. Dia anak muda itu. Yesus itu anak muda loh. Nabi-nabi itu anak muda semua yang merubah dunia dari dunia seperti sekarang. Jangan anggap enteng anak muda. Masa undang-undangnya itu pilih boleh, lalu waktu dipilih tidak boleh, pakai umur segala. Ya orang memilih kan dia punya hak untuk dipilih dong, betul tidak? Kamu orang tua itu jangan merendahkan kami anak muda loh. Ya benar loh. Sejarah mencatat yang merubah dunia adalah anak muda, bukan orang tua. Betul tidak? Enak saya rendahkan kami anak muda. Lalu waktu ada masalah anak muda yang maju kan dia sekarang mati itu gara-gara kamu itu. Bilangnya anak muda tidak apa-apa ya. Enak saja kalian. Maaf ya, saya bukan pendukung, tapi saya itu memang lihat garis keluarga. Ini keluarga ini betul-betul keluarga yang sangat mendidik anak dengan baik sampai anak 3 jadi. Coba kamu mana? Anak urusan. Betul tidak? Lalu rendah hati. Nyek betulnya kita presiden sekarang kita omong. Ya karena banyak orang kita ditipu, dibohongi dengan hal-hal yang undang-undang. Undang-undang sudah buat. Undang-undang kan mereka yang sekarang olok-olok kau itu kan. Undang-undang tidak normal itu namanya. Ya. Oke, kembali ini politik ya. Oke, artinya kan tahu-tahu sedikit lah daripada kita ngomongin apa. Artinya ini yang terjadi sekarang. Maka untuk kita yang percaya pada Yesus, Yesus bilang, untuk apa kamu ribut yang begitu-gitu? Surga itu sudah menjadi milikmu. Ya, hidup di dunia itu bangun damai, bersikap. Damai itu datang dari sikap kalau kita rendah hati, sopan santun, ya, baik dengan orang. Itu yang membuat hidup damai. Nah, apalagi yang kita cari? Surga itu sudah menjadi milikmu. Itu. Karena barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Yang merendahkan diri akan ditinggikan. Halo orang Katolik. Ya, mudah-mudahan tuh mahasiswa kita jangan ikut demo-demo itu. Kalaupun ikut demo, ikut yang benar demonya. Ya, jangan merusakkan orang, mengganggu orang dalam perjalanan, merusakkan rumahnya orang, mobilnya orang, sepeda motornya orang. Ya, kepada siapa kau marah, ya marah ke situ lah, jangan marah orang lain yang tidak ada hubungan sebab akibat. Betul tidak? Betul. Begitu. Buka mulut saja, jangan buka tangan. Ya kan? Oke, baik. Nah, jadi kita berdoa kepada mahasiswa. Ya karena apa maka lakukan juga atas nama kita semua. Kita lihat bagaimana aturan gelap-gelap tanpa kita tahu. Tiba-tiba rekening bank di apa saya tahu itu karena beberapa umat yang mengeluh. Hah? Ada lagi itu kan? Iya pastor, 3 tak pulang tidak apa diblokir. Itu. Sejarah pertama. Lalu sekarang ada cerita lagi mereka menyanyi karaoke itu di karaoke itu dipungut biaya. Hah? Begitu miskinkah negara kita itu? Lalu bilangnya ada penghematan hemat tahun ini katanya. Tapi dampaknya hemat itu di mana? Tidak ada sama sekali. Oke. Nah, itu artinya cerita bobrok ini sudah lingkaran setan di tanah air kita. Termasuk kita ini. Kan kita pilih orang-orang begitu. Kan kita terima duit, betul tidak? Iya. Maka apa kita lakukan sekarang? Berdoa pertama supaya kita sendiri bertobat. Yang kedua, kita berdoa supaya damai sejahtera terjadi di tanah air kita. Dan kita berdoa kepada mahasiswa yang luar biasa perjuangannya. Kita berdoa supaya jangan disusupi oleh kelompok-kelompok aneh yang membuat negara kita tidak damai. Semoga ketulusan hati para mahasiswa untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan kita itu betul-betul terwujud dan tidak
tumpangi oleh orang-orang yang punya keinginan untuk merusakkan kebersamaan kita. Nah, tadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, rendah hati itu membuat hidup itu nyaman, kesombongan membuat hidup itu hancur. Bukan hanya hancur dirimu, tetapi juga menghancurkan orang lain dan sesama. Amin. Mari kita berdiri dan bangun kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan pengajar Yesus, ikatan kasih antara Allah dan kita. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan yang tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol. Ya Bapa, semoga Engkau menjadi kekuatan dan tujuan segala aktivitas mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa. Dan semoga kami melayani dan menolong mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Bapa, semoga kami tidak mencoba untuk mempengaruhi atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka menjadi korban dalam demonstrasi. Semoga Engkau memberi kasih kekal kepada yang meninggal dan juga penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar gerakan positif dari para mahasiswa untuk membaharui segala hal yang tidak berkenan di tanah air kami, Engkau dengarkan dan jauhkan dari mereka dari susupan orang-orang yang merusakkan motivasi ikhlas dan baik dari para mahasiswa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa Tuhan untuk para anggota dewan kami agar mereka sungguh-sungguh bersikap jujur dan baik, membuat undang-undang yang tepat, yang benar, bukan atas kepentingan pribadi atau kelompok, supaya damai sejahtera itu terjadi dan buatlah mereka juga bisa bertutur dan bersikap yang sopan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk pemerintahan kami, semoga mereka mematang dengan sungguh situasi yang ada saat ini dan berjuang untuk membaharui kehidupan bersama sehingga damai terjadi di tanah air kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk TNI Polri, semoga Tuhan berkenan memberikan rahmat kesabaran kepada TNI Polri dan bantulah agar siapapun yang terlibat demonstrasi menghargai juga mereka, karena mereka juga penuh dengan perjuangan, dan sehingga demonstrasi yang terjadi bisa berjalan dengan baik dan lancar dan beri kepada TNI Polri kesehatan jiwa dan raga, kebijaksanaan bersikap, dan juga yang menjadi korban dari demonstrasi ini Tuhan berikan yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Tuhan Allah kami, Engkau berikan dirimu secara tuntas kepada orang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan, dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba yang taat padamu dan bagi setiap orang di dunia. Sebab bila Tuhan mengantara kami. Amin. Kita lanjutkan lagi setiap manusia. Nomor 124